Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yeay, kita belajar lagi. Hari ini kita akan masuk tema 9, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Yuk, kalian siapkan buku paket kalian. Buka tema 9, subtema 2-nya. Dan jangan lupa sebelum belajar, kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam belajar hari ini. Oke, kita akan masuk pembelajaran pertama ya. Tema 9, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Yuk kita mulai dari iklan berikut ini. Silakan kalian perhatikan, simak iklannya. Timun mas dan buto ijo terus berkejaran. Padahal mau lebaran. Jangan lewat sini. Sampai timun mas harus keluarkan senjata pamungkas. Terasi. Tolong bantu, tangkap! Akhirnya semua hidup damai selamanya. Inilah kisah Marjan merayakan kebahagiaan. Bagaimana? Kalian tahu iklan ini termasuk iklan cetak atau iklan elektronik? Kalian sudah tahu ya, kalau tadi itu adalah termasuk iklan elektronik. Apa sih yang dimaksud dengan iklan elektronik? Iklan elektronik adalah jenis iklan atau promosi yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Media elektronik itu seperti apa? Seperti TV, seperti radio, atau sekarang seperti di internet, di komputer, atau di laptop, atau di handphone kalian. Jenis-jenis iklan elektronik ya, tadi ada iklan di televisi, berupa tayangan audio visual yang bisa kita lihat, kita dengar, dan juga ada teksnya atau kalimat iklannya. Begitu juga iklan di radio. Dia hanya berupa audio, ya. Kita hanya bisa mendengar dari suara atau efek suaranya. Lalu ada iklan di internet. Biasanya iklan di internet ini bisa audio visual ya. Bisa kita lihat, bisa kita baca, dan bisa kita dengar juga suaranya. Ada juga iklan di internet dengan iklan suara aja atau dengan gambar saja. Kita bahas yang pertama, iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Jadi, kita hanya bisa mendengar suara saja, tidak bisa melihat siapa yang berbicara. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau suara dengan kata-kata manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Diana, silahkan masuk, Bu. Terima kasih Bu Marni. Loh, Siti kok tidak sekolah? Kenapa? Siti sedang sakit atau nggak enak badan? Tidak, Bu. Saya baik-baik saja. Bu, Siti tidak boleh sekolah sama bapaknya. Ada apa, Bu? Yah, beginilah, Bu. Jangankan untuk sekolah si Siti, untuk hidup sehari-hari saja, bapak harus pulang malam. Terus, apa hubungannya dengan sekolah si Siti? Sekolah kan perlu biaya, Bu. Bu Marni, si Siti kan masih kelas 5 SD. Pemerintah kan menggratiskan biaya sekolah dasar. Benar kan, Siti? Iya, Bu. Ya, memang benar. Pemerintah menggratiskan biaya sekolah seluruh anak Indonesia, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, kalau begitu, si Siti besok harus sekolah. Baik, Bu. Nanti saya sampaikan ke bapaknya si Siti. Sukseskan pendidikan anak Indonesia demi kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia.
Nah, bagaimana? Itu yang kalian dengar adalah contoh iklan radio. Selanjutnya ada iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk. Biar tambah nyaman, Indomie kuah enak nih. Atau tiga dimensi. Dan juga ada testimoni. Makan ayam bawang dan soto mie kuah hangat dan rasanya nyam. Aromanya Indomie kuah, rasanya bikin nyaman di rumah. Nah, itu adalah iklan televisi. Bagaimana kalian bisa melihat, membayangkan, dan juga pun merasakan ya bagaimana nikmatnya makanan tersebut. Itulah keunggulan dari iklan televisi. Selain iklan radio dan iklan televisi, satu lagi ada iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi melalui internet. Informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Biasanya iklan-iklan internet ini akan muncul ketika kalian menggunakan jaringan-jaringan internet yang ada di handphone, di laptop, maupun yang ada di komputer. Baik, itu adalah iklan layanan masyarakat tentang COVID-19. Nah, termasuk iklan internet juga, karena di sini Ibu juga mengambilnya dari YouTube. Oke, anak-anak sudah paham ya perbedaan iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet? Dalam membuat iklan radio, ada paparan-paparan yang harus kita perhatikan. Ya, di sini akan Ibu contohkan iklan pewangi ruangan. Untuk menayangkan iklan melalui radio, perlu dibuatkan naskah terlebih dahulu. Naskah iklan ini dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario tersebut. Iklan radio. Untuk paparan iklan melalui televisi, diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dalam bentuk skrip atau papan cerita. Ya, jadi bisa dibuat seperti storyboard ya. Setelah itu disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan tersebut dibuat di rumah produksi. Internet, ya biasa di jenis banner, yaitu seperti yang ada di gambar kalian ini. Ibu membuka detik.com, lalu ada iklan di atasnya, Zalora, itu termasuk iklan.
Jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Jadi kalau misalnya kalian sedang membuka situs-situs web yang online ya, seperti Facebook atau Instagram, bisa suka muncul-muncul ada iklan-iklan jenis banner seperti ini. Kita lanjut yuk ke IPA, perhatikan gambar berikut. Ada 3 gambar minuman di layar kalian. Yang pertama air putih, yang kedua air sirup, dan yang ketiga air kopi bubuk ya. Dari ketiga gambar ini bisa kita bedakan jika air putih adalah termasuk zat tunggal, air sirup zat campuran homogen, dan air kopi bubuk termasuk zat campuran heterogen. Tema 1, kalian sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan zat tunggal, zat campuran. Kita ulang kembali ya, perhatikan mind mapping pada gambar di layar kalian. Ya, di sini ada materi. Materi dibagi menjadi 2, zat tunggal dan zat campuran. Lalu zat tunggal ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan zat campuran dibagi menjadi 2, zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Mengulang kembali, materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Misalkan air, batu, pasir, tanah, kayu, dan lainnya. Materi banyak jenisnya. Tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal atau disebut dengan zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berubah unsur dan senyawa. Senyawa adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada 2 unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam seperti perak, besi, emas, dan platina. Sedangkan contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Zat tunggal juga ada zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contohnya seperti air sirup. Kalian sudah tidak bisa membedakan lagi mana air dan mana sirup. Sedangkan zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya seperti air kopi tumbuk. Jadi kalian jika bisa melihat air dengan kopi bubuk, itu kopi bubuknya akan mengendap di bagian bawah permukaan. Jadi bisa dipisahkan air dan kopi bubuk, walaupun warna airnya sudah berubah. Oke, kita lanjut yuk, masuk ke pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua, kita masih membahas tentang iklan media elektronik. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, media elektroniknya seperti radio, TV, laptop, HP, dan komputer. Menarik, kita harus memperhatikan unsur-unsur berikut. Yang pertama, perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua, minat. Setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat.
Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, keinginan. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Yang keempat, rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Dan yang terakhir adalah tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Karena kalian sudah tahu nih cara-cara untuk membuat iklan menarik, yuk kalian coba menjelaskan zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen disajikan dengan video. Tidak harus seperti iklan, ya. Jadi, di sini tugas kalian adalah menjelaskan bagaimana air disebut zat tunggal, air sirup sebagai zat campuran homogen, dan air kopi bubuk sebagai zat campuran heterogen. Kalian bisa rekam kegiatan kalian dengan video, lalu kirimkan ke Bu Guru. Lanjut ke mata pelajaran SBDP. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mengulang kembali tentang pola lantai. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Ada dua pola garis dasar, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Pertama, pola lantai vertikal atau biasa disebut dengan lurus. Ciri pola lantai vertikal adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik, contohnya pada tari Saman dari Aceh. Ada pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Di sini ada contoh tari dari Sumatera Selatan, tari Gending Sriwijaya. Pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Biasanya pola lantai garis melengkung ini banyak variasinya. Contoh dari Sumatera Barat, tari randai menggunakan pola lantai garis melengkung. Dia membentuk garis lingkaran. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.